مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di pagi yang cerah yang luar biasa kita dapat kembali berjumpa dalam program Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Yuk. Nah, kita sudah kedatangan adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini dari mana kalau boleh tahu? TPQ Matlahul Huda Kalijaran. Dari TPQ Matlahul Huda. Luar biasa, adik-adik datang ke sini tadi sudah sarapan? Sudah. Nah, di samping saya juga sudah kedatangan Kak Rika sama bonekanya yang cantik ini, namanya siapa ya? Mulia. Mulia. Jadi Kak Rika dan Mulia kali ini akan membahas mengenai pentingnya doa sebelum makan. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di sini tadi ketika sudah sarapan, sudah doa apa belum? Sudah, yakin? Kalau Mulia sudah sarapan apa belum? Aku tadi sudah sarapan, tadi aku belum doa. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah gimana? Apakah sebelum makan juga berdoa? Kira-kira Kak Rika, penting gak sih kita berdoa dulu sebelum makan itu? Penting nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu Mulianya. Penting sekali, Kak. Kenapa tuh kira-kira Kak Rika? Yuk kita simak dulu yuk. Kak Rika mau menceritakan sebuah kisah. Hah? Kisah? Iya, kita mau berkisah dahulu supaya teman-teman tahu kenapa pentingnya kita untuk berdoa. Siap semuanya? Iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hah? Katanya kisah. Didengarkan. Iya, iya. Diam. Iya, oke. Suatu kisah datang dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis. Apa itu rawi? Rawi itu orang yang mencatat perkataan dan perbuatan Rasulullah, kemudian dia membukukan dan disebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Namanya perawi. Jadi Abu Hurairah itu perawi? Ya, Abu Hurairah perawi. Kisahnya seperti ini. Suatu hari Abu Hurairah bertemu dengan dua setan.
Yang satu badannya besar, gendut seperti balon, yang satunya kurus seperti sedotan, seperti lidi. Terus si setan gendutnya memanggil temannya. Oi, setan kurus, sini lo. Kok di situ mulu? Kamu kenapa itu? Kok rambutnya acak-acakan? Ada, bau banget. Kok kamu nggak pakai baju? Lah, kamu kok kecil banget. Kamu itu kenapa setan kurus? Si setan kurus mendekat dan menjawab apa yang ditanyakan oleh si setan gendut. Gimana aku nggak lemes? Aku tinggal di rumah keluarga orang-orang beriman. Mereka setiap kali mereka mau makan, mereka cuci tangan. Makanya duduk. Makanya pakai tangan kanan. Nggak jalan-jalan kayak kambing. Hah? Jadi aku nggak bisa mendekat. Aku nggak bisa jilat-jilat makanannya. Mereka kalau makan pakai adabnya. Aku seperti nggak bisa. Aku nggak bisa mencium. Aku nggak bisa makan. Aku lemes banget. Kata. Jadi aku nggak pernah bisa ikut makan. Bahkan waktu mereka mau mandi, mereka masuk kamar mandinya baca doa. Mau tidur baca doa. Naik kendaraan baca doa. Aku nggak bisa gangguin. Aku seperti terkena hantaman. Hush. Oh, jadinya setannya kayak terkena hantaman badai. Iya. Kemudian si setan gendutnya berkata lagi. Oh, kalau gitu enak aku dong setan kurus. Aku tinggal di rumah keluarga orang tidak beriman. Mereka kalau mau makan, mereka nggak cuci tangan. Makanya pakai tangan kiri. Mereka kalau mau makan, sukanya jalan-jalan. Makanya sambil berdiri kayak kambing. Kayak kambing. Lalu aku bisa jilat-jilat makanannya. Wah. Aku suka sekali gangguin mereka. Salah sendiri gak mau baca doa. Waktu mereka mau tidur, mereka juga gak baca doa. Salah sendiri gak baca doa. Waktu mereka mau masuk kamar mandi juga gak baca doa. Aku masuk ke dalam mimpinya. Aku gangguin mereka sampai mereka mimpi buruk. Wah, aku suka sama anak-anak yang tidak mau baca doa. Makanya aku tambah gendut, tambah gemuk, tambah gede, tambah kuat deh. Oh, berarti kamu yang gangguin anak-anak untuk tidak mau baca doa ya? Salah sendiri setan kurus, mereka nggak mau baca doa kok. Ya aku ikut makan, kan nggak kayak kamu. Iya ya, ternyata kalau aku gangguin mereka yang baca doa, aku juga nggak bisa mendekat. Aku nggak bisa makan. Nah, teman-teman, siapa di sini yang sudah rajin baca doa? Kalau kita rajin membaca doa, setan tidak akan mau mendekat, apalagi mengganggu kita. Kok bisa? Ya, karena orang berdoa adalah ciri orang-orang yang beriman, bukan orang yang sombong. Allah menyukai anak-anak yang rajin baca doa. Begitu Kak Tania. Ternyata penting sekali bagi kita ketika melakukan berbagai aktivitas untuk berdoa terlebih dahulu. Mau apapun itu, mau makan ya Kak Rika, Betul mau sekali. tidur, mau apa lagi nih Kak Rika? Semuanya ya. Semua aktivitas mulai dari kita buka mata bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus baca doa. Nah, kalau Mulia nih, tadi bangun tidur sudah baca doa apa belum? Sudah telon ya? Sudah enggak? Aku telon baca doa. Aku lupa. Iya, ketika kita belum membaca doa, yang ditakutkan adalah kita selalu diikuti oleh setan ya Kak Rika. Betul sekali Kak Tania. Nah kalau ngomong-ngomong nih,
mengenai makan dan kita tidak doa sebelum makan. Kira-kira apakah setan itu suka sama makanan kita dan setan itu sukanya makanan yang seperti apa sih Kak Rika? Tahu tidak teman-teman, ternyata ada makanan yang kita makan disukai sama setan. Hah, apa itu? Yang pertama, ketika kalian makan menggunakan tangan kiri. Siapa yang terbiasa makan tangan kiri? Yuk dirubah, jangan makan tangan kiri lagi ya. Oh, soalnya tangannya setan. Bukan tangannya setan, tangan yang disukai oleh setan, makanannya setan. Dia akan ikut makan kalau pakai tangan kiri. Lalu ada lagi Kak, setan itu suka dengan darah. Hah, darah? Makanya kita dilarang oleh Allah makan darah. Atau terkenal dengan nama dedeh, itu haram ya teman-teman, tidak boleh kita makan darah. Kemudian bangkai, daging busuk, tidak menyehatkan tentunya. Kemudian tulang, setan itu suka sekali dengan tulang. Kok bisa? Nah, di rumah kalau ada tulang belulang, segera dibuang ke tempat sampah atau jangan dikasih kucing ya, kasihan kucingnya. Kucing itu juga harusnya berhak untuk makan daging, nggak hanya duri Tulangnya atau aja tulang ya Kak ya. Kasihan lambungnya bisa sakit si kucingnya gitu. Jadi hindari makan tangan kiri dan selalu berdoa dengan adab-adab yang sudah diajarkan sama Rasulullah. Betul. Nah, tadi kan Kak Rika sudah membahas mengenai makanan yang disukai setan. Kita sekarang berlari nih Kak Rika. Sebenarnya manusia seperti apa sih yang dicintai sama setan? Gimana itu? Ternyata ada manusia yang dicintai oleh setan. Ciri-cirinya adalah apa? Orang yang suka marah-marah. Orang yang suka marah-marah. Di hadis disebutkan, La taghadab walakal jannah. Janganlah marah, takinu syurga. kita tidak boleh marah-marah. Kalau kita marah-marah berarti kita sedang diganggu oleh setan. Kemudian yang kedua, bisa terjadi ketika kita di jalan. Apa itu? Naik kendaraan terburu-buru, tergesa-gesa. Sifat setan adalah cepat-cepat, terburu-buru. Dan Apa itu Kak Rika? gak sabaran. Lalu yang ketiga adalah sifat yang selalu ingin makan. Selalu saja lapar dan ingin makan, belanja, tidak bisa mengontrol nafsunya. Itu adalah ciri-ciri orang yang diganggu sama setan. Jadi kalau orang yang suka marah-marah, Diapain? Rasulullah mengajarkan supaya kita sering berwudu. Oh gitu. Ya, kita harus sering berwudu supaya kita mendinginkan amarah. Begitu Kak Tania. Nah, Gitu Kak. semoga kita semua termasuk adik-adik yang ada di rumah bukan termasuk golongan manusia yang disukai dan dicintai oleh setan ya Kak Rika. Amin. Nah, karena tadi sudah 2 pertanyaan dari saya, sekarang giliran adik-adik yang ada di depan saya. Ada yang mau tanya? Iya, silakan adik. Bagaimana cara supaya tidak diganggu setan? Nah, itu tadi pertanyaannya Kak Rika. Bagaimana sih caranya kita biar tidak diganggu sama setan? Masya Allah. Gimana Kak Rika? Nah, ini ada cerita yang cukup menarik teman-teman supaya kita tidak diganggu oleh setan. Abu Hurairah yang tadi sahabat Rasulullah seorang perawi hadis pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal ketika zakat fitrah sedang dibayarkan oleh umat Islam. Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaganya malam itu. Kemudian ada seorang pencuri masuk dan mengambil sekantung gandum. Di sana tidak ada beras ya, gandum. Setelah dicuri, Abu Hurairah mengetahuinya dan ditangkap pencuri itu. Dia memelas, Tolong Pak, saya punya anak dan istri. Saya jangan ditangkap.
ini untuk makan anak dan istri saya. Abu Hurairah iba dan dia melepaskan si pencuri itu. Keesokan harinya si pencuri itu datang lagi untuk mengambil gandum, mencuri dari Abu Hurairah lagi. Ditangkap lagi dan dia memelas supaya dilepaskan karena di keluarganya ada yang sudah menunggu untuk diberikan makan. Terus Kak, nah ternyata pada malam yang kedua Rasulullah sudah berpesan, sebenarnya yang ditangkap oleh Abu Hurairah adalah setan yang sedang menyerupai atau menyamar sebagai manusia. Setan lagi. Nah, di malam yang ketiga si pencuri itu datang lagi dan ditangkap oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tidak segan-segan mau menghukumnya. Bahkan apa Kak? Bahkan si pencuri itu sudah siap mau dibunuh oleh Abu Hurairah. Tapi ketika si pencuri sudah tertangkap dan dia mengaku kalau memang dia seorang setan, dia mengajarkan Abu Hurairah supaya tidak diganggu oleh setan. Tahu tidak apa yang diajarkan oleh si setan? Gimana tuh Kak Rika? Si setan mengajarkan, kalau kau ingin selamat, tidak diganggu oleh setan, maka bacalah ayat kursi mulai dari petang hingga pagi hari, kau akan terhindar dari gangguan setan. Ya Allah, gitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh setan dibenarkan oleh Rasulullah, tapi tidak semuanya betul teman-teman. Ayat kursi memang menjaga kita, tapi kita tidak boleh percaya 100% kepada setan, karena sifatnya setan adalah munafik. Dia suka berbohong, kecuali ayat pelindung diri itu tadi. Abu Hurairah sejak saat itu dia selalu membaca ayat kursi untuk melindungi dirinya dari pagi sampai malam dan sampai pagi kembali. Jadi untuk menjaga diri kita dari gangguan setan, kita banyak-banyak Membaca ayat kursi. Nah itu tadi. Kemudian yang kedua, supaya kita terhindar dari gangguan setan Kak Tania, yuk kita banyak-banyak beristighfar dan membaca ta'awud. Memulai sesuatu apapun yang kalian mau lakukan, baca ta'awud, membaca doa, minta perlindungan kepada Allah. Iya. Kembali lagi ya adik-adik, apapun yang akan kita lakukan, utamanya kita harus berdoa terlebih dahulu ya Kak Rika. Ya betul. Nah tadi sudah satu pertanyaan, apakah dari adik-adik ada pertanyaan lagi? Oh iya silakan. Sampai kapan setan akan mengganggu manusia? Nah itu tadi pertanyaannya Kak Rika, sampai kapan sih Kak sebenarnya setan itu bisa mengganggu manusia? Nah, setan itu sifatnya adalah sombong. Dia tidak mau mengakui nabi kita. Yang pertama Nabi Adam, dia tidak mau sujud ketika berada di surga karena dia merasa dirinya adalah sesuatu yang paling sempurna. Padahal Allah menciptakan sebaik-baik bentuk itu adalah manusia. Dia tidak mau sujud. Pertama kali sifatnya itu sombong. Dia tidak mau sujud, kemudian dia minta kepada Allah untuk satu aja tugasnya, mengganggu manusia sampai dunia kiamat. Sampai manusia habis, setan akan terus mengganggu. Jadi supaya kita tidak ikut-ikutan, ya, tidak ikut-ikutan jadi orang yang sombong, Kak Tania, di surat Al-Ghafir dijelaskan di ayat 60 bahwa kita harus berdoa karena ciri orang yang beriman adalah butuh kepada Allah, tunduk, kita tidak ada apa-apanya kalau tidak semua karena Allah. Kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa melihat karena Allah, kita bisa bergerak karena Allah. Mau sombong bagaimana? Kita semua dipinjami oleh Allah dan kita tidak boleh sombong. Karena sombong adalah sifatnya setan dan setan akan sampai nanti akhir dunia, sampai akhir kiamat nanti akan terus mengganggu. Maka dari itu jangan ikuti jalan setan Untuk sombong. untuk sombong. Nah itulah tadi jawaban dari Kak Rika mengenai penjelasan sebenarnya sampai kapan setan itu dapat mengganggu manusia, ternyata sampai hari kiamat. Jadi semoga kita tetap dalam lindungan Allah ya Kak Rika. Amin. Salah satunya melalui doa.
Sebelum Melalui kita doa. beraktivitas apapun salah satunya sebelum makan ya adik-adik yang ada di rumah, kita harusnya berdoa. Adik-adik yang ada di sini hafal tidak doa sebelum makan? Hafal. Mulia juga hafal? Tadi sudah diajarin. Oh, sudah diajarin. Baiklah, kalau gitu kita bersama-sama membaca doa sebelum makan. Mulai ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wah, luar biasa. Ternyata hafal semuanya termasuk Mulia juga hafal ya. Iya dong, aku kan anak hebat. Masya Allah. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga hafal doa sebelum makan ini. Dan yang terakhir banget nih Kak Rika. Tadi sudah banyak sekali membahas mengenai makanan yang disukai setan. Juga mengenai manusia yang disukai setan. Sampai dengan tips caranya biar kita tidak diganggu setan. Sebenarnya caranya setan buat mengganggu manusia itu seperti apa? Aduh. Ada caranya ya? Ada tentunya. Bagaimanakah setan mengajak kita untuk mengikuti jalannya, untuk mengikuti dia? Nah, teman-teman, setan akan selalu menggoda kita dari atas, bawah, kanan, kiri, semuanya itu selalu ada celah untuk setan masuk. Caranya dengan membisik-bisik kita untuk membuka hati kita supaya tidak mau ikut perintah Allah. Contoh, malas sholat, tidak mau mendengar azan, kalau mendengar Al-Quran ngantuk. Wah, itu cara setan untuk mengganggu kita supaya selalu malas. Kemudian dia gini Kak, setan itu nanti sukanya itu loh ya. apa? Sukanya itu menghentus-hentuskan, disepul. Oh, ditiup-tiupkan. Oh, gitu ya. Kata siapa? Kataku. Oh, bukan. Jadi setan nanti itu akan mengganggu kita dengan cara apa yang kita sukai. Contoh, teman-teman ketika duduk berlama-lama lihat HP, terus masjidnya ada azan, nggak kedengeran. Asik lihat TikTok. Nah, kayak gitu dia akan masuk ke dalam apa yang kita sukai. Yang game lama banget sampai matanya hitam. Ngantuk. Ya, sampai ngantuk, sampai tidur, nggak mau tidur, sampai begadang. Nah, dia akan masuk ke dalam hal-hal yang kita sukai. Yang sukanya belanja, sukanya makan terus. Yang sukanya ngomongin teman, bisik-bisik, jangan dipolo gitu. Dia akan selalu membisik-bisik kita. Terus ketika tidur nih ya, Kak Rika pesan dikebas-kebas dulu kasurnya, Kak. Biar apa tuh Kak Rika? Karena Rasulullah mengajarkan ketika tidur supaya kita tidak diganggu. Nah, dengan sapu lidi dibersihkan ya, kasurnya dibersihkan, kemudian tidur menghadap ke kiblat, berwudu dahulu dan baca doa. Kalau tidak, kalian ketika tidur kakinya akan diikat, tangannya diikat, lehernya diikat, dan kita tidak akan bisa bangun sholat subuh. Ya Allah, ngeri ya. Nah, setan itu sangat-sangat pintar sekali, tapi setan itu lemah. Lemah kenapa? Karena dia akan mudah lemah, lesu, letih, loyo, karena kita hanya satu kekuatannya dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hanya Allah yang bisa melemahkan setan. Nah, ternyata setan itu dapat mengganggu manusia dengan berbagai cara. Ya, betul. Dari arah manapun ya Kak Rika. Nah, itulah teman-teman betapa pentingnya kita untuk selalu berdoa kapanpun, dimanapun, mau melakukan apapun. Nah, karena tadi kita sudah banyak sekali mendengar penjelasan dari Kak Rika, kita minta kesimpulan dulu ya teman-teman ke Kak Rika. Kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari tayangan kali ini Kak Rika?
Alhamdulillah Allah sudah mengajarkan kita untuk melindungi diri kita dari gangguan makhluknya yang paling terkutuk dari zaman Nabi Adam hingga nanti akhir dunia atau kiamat, yaitu dengan cara menyebut asma Allah, karena hanya nama Allah lah yang bisa melemahkan setan. Dengan asma Allah setan tidak akan ada apa-apanya. Nah teman-teman, yuk dijaga setiap kali kita melakukan aktivitas dari mulai bangun tidur hingga kita tertidur kembali, jangan lupa untuk selalu Membaca doa. karena ciri orang beriman adalah selalu berdoa. Jika kita tidak berdoa, maka kita adalah kategori orang yang sombong, orang yang tidak membutuhkan Allah. Sedangkan Allah adalah pemilik dunia, pemilik semuanya, yang sudah memberikan kita jalan supaya kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Terminal Bratang, Terminal Joyoboyo, kutha pahlawan jenenge Surabaya. Nek pengen disayang karo Gusti Allah, ojo lali, monggo maca donga. Wah, luar biasa ya. Dan adik-adik yang ada di rumah, pantun dari Kak Rika tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Cahaya Pagi kali ini. Semoga kita selalu dapat menemani pagi hari dari adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah dengan berbagai kisah-kisah hikmah yang dapat insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Kita akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.